Pemirsa, kasus tewasnya Satpam di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat masih menjadi misteri. Meski polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, namun hingga saat ini belum ada satupun yang dijadikan tersangka. Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya Sumarna, 42 tahun, Satpam PJT 2 yang tewas di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol ke belakang. Kasatreskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi dan kemungkinan akan terus bertambah. Selain itu, penyidik sudah melakukan 3 kali olah tempat kejadian perkara serta sudah melakukan sejumlah analisa terkait kematian korban. Bahkan, handphone milik korban juga sudah diamankan yang saat ini masih dalam pemeriksaan tim penyidik. Ya, kami masih mendalami untuk peristiwa tersebut. Beberapa kemungkinan sudah kami kumpulkan untuk kami dalami dari beberapa saksi yang sudah kita periksa. Mungkin hari ini juga ada penambahan beberapa saksi yang akan kami periksa. Olah TKP sudah dilakukan berapa kali, Dek? Olah TKP sudah kami lakukan 3 kali untuk melakukan pengecekan CCTV di sekitaran TKP, kemudian memastikan dan prarekon untuk korban bisa jatuh tenggelam ke dalam dasar waduk. Sementara itu, Satreskrim Polres Purwakarta dibantu Polda Jabar saat ini tengah membuka dan memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar Waduk Jatiluhur. Polisi juga mendalami adanya dugaan anggota geng motor yang terlibat dalam pembunuhan Satpam Sumarna. Yang saya lihat ada sudah kurang lebih 9 saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Purwakarta, dan di mana di situ juga untuk mencari keterangan pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Kita juga sudah mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang kita melakukan pemeriksaan, dan dengan sekalian kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus kejadian. Saat ini, Polda Jabar telah melakukan otopsi terhadap jenazah Sumarna untuk memastikan apakah korban meninggal akibat menjadi korban pembunuhan atau lainnya. Tim Liputan Metro TV. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Mapolres Purwakarta untuk memantau dan meminta agar aparat kepolisian segera mengungkap pelaku pembunuhan. Deddy Mulyadi juga meminta ada perbaikan sistem keamanan di kawasan Jatiluhur agar mencegah hal serupa tidak terulang. Pak Kasat Serse untuk menanyakan perkembangan, dan selanjutnya juga kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat. Jadi perusahaan besar punya fungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara, ya, karena bendungan Jatiluhur itu kan memiliki fungsi penahan banjir, listrik, air untuk kepentingan air bersih, air untuk kepentingan pertanian, perikanan. Masa di tanggulnya nggak ada CCTV? Harusnya di PJT itu ada ruangan command center yang dipiketin 24 jam, dilihat dalam setiap waktu titik-titiknya digeser-geser, setiap pergerakan orang tuh terbaca. Ini penting segera evaluasi pada jajaran PJT untuk segera membuat command center memantau seluruh wilayah Jatiluhur bendungannya agar terbebas dari ancaman. Bayangin loh, ini kasusnya pembunuhan. Kalau di situ orang bawa mobil nyimpen bahan peledak terus ditinggal. Pemirsa, meski masih menjadi misteri, namun polisi memastikan jika Satpam yang ditemukan tewas di Waduk Jatiluhur merupakan korban pembunuhan. Namun dibalik kepastian status hukum tersebut, kasus ini menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana sebuah kawasan objek vital nasional bisa begitu rentan disusupi, dan kenapa korban ditemukan dengan kondisi diborgol? Kita akan membahasnya bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, Polda Jawa Barat menyatakan telah memeriksa 15 saksi dan memeriksa CCTV, namun hingga saat ini belum ada tersangka. Prof, analisa Anda, apa kendala terbesar penyidik dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini?
nampaknya ada missing link ya antara korban dengan pelaku ya, dan biasanya missing link itu ditutup atau dibantu dengan adanya CCTV. Ya. Tapi sekarang tidak, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mau mencari alat-alat petunjuk yang lain, sebetulnya misalnya ada pihak yang melihat ada motor melintas atau ada saksi yang melihat ada rombongan-rombongan anak muda misalnya, maka itu juga kemungkinan nggak ada, karena kawasan Jatiluhur memang kawasan yang tidak banyak didatangi oleh orang, khususnya pada malam hari. Ditambah lagi misalnya dengan tidak ada sistem checking pada saat masuk ya. Jadi mungkin sekali pengunjung bebas-bebas saja, mulai dari sore sampai malam itu nggak keluar. Alhasil kemudian dia berada di situ. Alhasil juga tidak ada pihak yang mengecek tentang siapa pihak yang sudah berjam-jam berada di situ. Alhasil kemudian tidak kelihatan dengan pasti identifikasi dari pelakunya. Nah, tetapi menurut saya sebagai pihak yang berkomentar dari jauh ya, tentu sih masih ada ya beberapa hal yang kelihatannya akan menjadi clue bagi kepolisian untuk mulai melakukan lidik ya, dalam rangka menggapai siapa pelakunya tadi gitu ya. Semoga kemudian dalam hal ini dalam beberapa waktu mendatang Polda Jawa Barat mampu melakukannya. Demikian. Oke, soal clue kemudian simbol atau tanda-tanda kondisi jasad korban ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Bagaimana Anda kemudian membaca clue atau simbol dari borgol ini? Saya menduga bahwa yang bersangkutan dalam hal ini almarhum Satpam itu kemungkinan dikeroyok ya oleh beberapa pelaku, lalu kemudian borgolnya diambil dan kemudian lalu dikenakan padanya, pada pemilik borgol tersebut, lalu kemudian ditenggelamkan. Jadi dengan kata lain borgol itu bukan borgol milik orang lain, atau pada dasarnya adalah borgol miliknya sendiri yang kemudian dipakaikan oleh pihak-pihak yang mengeroyoknya. Apakah ada kemungkinan borgolnya milik orang lain? Bisa juga, ya. Borgol relatif mudah ditemukan ya. Kalau kita pergi ke beberapa daerah yang dikatakan sebagai kawasan-kawasan penjual barang bekas, itu bisa tuh kita cari itu. Maka kalau ada orang-orang iseng lalu kemudian membawanya kemana-mana, dan bisa kemudian dipergunakan ketika ada insiden seperti ini. Jadi saya kira saya tidak terlalu melihat itu sebagai satu hal yang mengejutkan gitu ya, dalam konteks menumpukan seseorang. Demikian. Jika betul terjadi pengeroyokan, muncul dugaan kuat bahwa korban sempat menegur sekelompok geng motor yang melakukan vandalisme sebelum hilang kontak. Apakah teguran lisan dari seorang petugas keamanan yang dinas malam ini dinilai cukup pemicu amarah kolektif sebuah geng motor hingga tega melakukan pembunuhan? Mungkin bukan soal cukupnya, tapi di pihak lain pelaku yang kemungkinan merasa terusik karena kesenangannya diganggu, atau mungkin juga karena sudah dikuasai oleh alkohol atau narkoba, ya. Atau yang lebih penting lagi adalah bahwa merasa harga dirinya diusik oleh orang yang kita katakan sebagai orang kecil. Ya, jadi saat pembentukan seringkali diasosiasikan sebagai orang kecil, sendiri pula tak bersenjata pula. Maka dengan kata lain dia lalu dilihat sebagai soft target itu oleh para pelaku tersebut. Nah, siapa mereka? Ada kemungkinan adalah anak-anak tanggung nih, anak-anak belasan tahun hingga mungkin 20 tahunan awal, yang memang dalam hal ini amat melihat pada apa kata kelompok. Nah, kalau kelompoknya bilang nggak suka, lawan, bunuh, itulah yang mereka lakukan. Tidak lagi melihat apa kata hati mereka, apa suara hati mereka akan lakukan. Maka dalam hal ini kalau nanti kemudian misalnya pelakunya yang diketahui adalah anak yang masih berada pada kategori kinyis ya, saya kira kita tidak usah heran ya, mengingat situasi itu akan terulang kembali di mana anak-anak kecil itu ya yang memang tidak pernah punya riwayat kejahatan misalnya, ternyata kemudian mampu berbuat kejahatan yang sadis seperti ini. Demikian. Jika kita melihat kronologinya, Prof. Adrianus, hilangnya korban pada pukul 3 dini hari ditemukan pada 11 siang. Kalau kita melihat jeda waktu ini, apakah mengindikasikan sebuah tindakan yang sudah direncanakan atau hanya kepanikan spontan, tindakan kolektif dari para pelaku? Saya lebih melihat pada yang pertama spontan dan juga ada unsur kepanikan ya, gitu ya. Apalagi ketika kita melihat bahwa kawasan Jatiluhur itu mudah, dengan kata lain airnya mudah untuk didekati ya, dengan kata lain tinggal orang dijorokkan saja. Alhasil kemudian itulah yang dipilih sebagai mekanisme untuk membunuh si korban. Itu yang pertama. Yang kedua,
mereka juga mungkin nggak tahu apa harus berbuat apa setelah menganiaya si korban. Kalau sekedar misalnya disembunyikan di rumput-rumput, tidak ada rumput-rumput yang terlalu tinggi di sana, segera bisa ketahuan. Dan yang kedua juga dalam rangka untuk membawanya keluar juga rasanya nggak mungkin, karena pasti akan ketahuan. Nah, maka membuang ke air adalah hal yang untuk sementara menjadi satu hal yang solutif. Nah, mengenai mengapa muncul pada jam 11, saya kira karena sudah setelah sekian lama maka tubuh akan mengambang, ya, mengangkat ke air, dan saat itu lalu kemudian kelihatan jenazah tersebut. Hal mana pada jam-jam dini hari belum kelihatan, ya, padahal mungkin pada saat itulah lalu sebetulnya eksekusi kepada sang satpam dilakukan. Ya, lalu apa yang kemudian membuat sulit untuk menangkap pelaku dan menetapkan tersangka yang sampai saat ini belum ada? Ya, tadi saya katakan bahwa bukti di sekitar TKP tidak ada, ya, mungkin terlalu fake, ya, terlalu samar juga gitu untuk dijadikan sebagai satu clue dalam rangka mengungkap pelakunya. Maka tadi saya katakan bahwa ketika tidak ada lagi yang bisa dieksplorasi di sekitar TKP, maka saran saya juga lalu kemudian polisi sudah mulai melihat pada clue-clue lain di luar TKP, ya. Siapa misalnya geng motor, kalau memang dipakai istilah itu, ya, geng motor yang aktif masuk ke Jatiluhur, ya, terutama pada malam hari. Segera bisa kemudian dilihat siapa-siapanya, lalu kemudian dicari alibi mereka, yang lalu kemudian alibinya paling lemah, maka itulah yang kemudian dilakukan lidik, ya. Apakah mereka pada saat itu pada jam J tersebut itu lalu masih ada di rumah atau sudah pergi, dan ketika pergi lalu segera bisa di cross check antar satu dengan yang lain perihal akurasi keberadaan di mana mereka pada saat itu. Nah, dengan kata lain dilakukan langkah-langkah lidik di luar TKP, ya, guna mengatasi kekurangan atau ketiadaan bukti petunjuk berupa CCTV. Demikian. Langkah-langkah lidik di TKP maupun yang di luar TKP, ya, untuk melengkapi seluruh bukti. Terima kasih Profesor Adrianus Meliala sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.